Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali kita akan update berita terkait dengan kasus dugaan pencabulan ataupun perselingkuhan oleh salah seorang ustadz yang cukup tersohor, yakni Fahim Mawardi, ya. Salah satu ustadz yang memang dikenal juga sangat populer, dan ini adalah orang yang juga cukup kritis, yang banyak juga sering menyerang para ulama-ulama NU. Dan berita terkini adalah bahwa pasca penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polres Jember terhadap langsung ke lokasi pesantren Fahim Mawardi ini, maka diamankanlah beberapa santri-santri yang nantinya akan dimintai keterangan terkait dengan laporan Bunyai terkait dengan dugaan perselingkuhan ataupun pencabulan yang dilakukan oleh Ustadz Fahim Mawardi ini. Kita akan coba bacakan beritanya. Ini dari Suara Indonesia. Ini dari Suara Indonesia. Belasan santriwati Ponpes Al Jalil 2 Jember jalani proses pemeriksaan 7 Januari 2023. Jember. Satreskrim Polres Jember langsung melakukan tahapan-tahapan penyelidikan di Ponpes Al Jalil 2 Dusun Kerajaan, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Belasan santriwati pun menjalani proses pemeriksaan visum pasca oknum kiai yang diduga mencabuli santrinya resmi dilaporkan ke polisi Jember Jumat 6 Januari 2022 kemarin. Diketahui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan tim Inapis Satreskrim Polres Jember langsung melakukan olah TKP di lokasi Ponpes Asuhan Kiai Muhammad Fahim Mawardi. Sejumlah anggota polisi itu pantauan wartawan di lokasi pondok datang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dalam proses olah TKP diketahui berlangsung dari siang sampai sore hari. Sebanyak 15 orang santriwati di Ponpes Al Jalil 2 menjalani proses visum di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Proses pemeriksaan itu dilakukan secara bertahap sejak Jumat malam kemarin. Dari laporan tersebut, dugaan pencabulan oleh Kiai Fahim kini langsung ditangani unit PPA Satreskrim Polres Jember. Tindakan yang sudah dilakukan diawali dengan melakukan olah TKP di lokasi Ponpes Al Jalil 2 sejak kemarin, kata Kanit PPA Satreskrim Polres Jember Ibtu Dia Pitasari saat dikonfirmasi Mapolres Sabtu 7 Januari 2023 siang. Selanjutnya setelah dilakukan olah TKP, kata perempuan yang akrab disapa Pita ini, polisi melakukan tahapan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi. Kemudian kami memberangkatkan seluruh santriwati untuk pemeriksaan visum di RSD Dr. Subandi Jember, lebih 15 orang, ujarnya. Dari proses pemeriksaan visum tersebut, kata Pita, masih berlangsung hingga siang ini. Saat ini kita masih nunggu hasil pemeriksaan dari keterangan dari dokter, katanya. Ditanya soal tahapan selanjutnya dari proses pemeriksaan, Pita meminta kepada wartawan untuk menunggu keluarnya hasil visum. Nanti setelah ada hasil visum, mungkin akan kita sampaikan proses selanjutnya apa, mohon waktu, ujarnya singkat. Perlu diketahui terkait proses penyelidikan polisi tentang adanya dugaan pencabulan santriwati di lingkungan Ponpes Al Jalil 2 Jember berawal dari konsultasi yang dilakukan oleh istri Kiai Fahim dengan mendatangi Polres Jember dan diarahkan ke ruang unit PPA Satreskrim Polres Jember. Dalam hal itu, istri Kiai bernama Himmatul Alia atau akrab disapa Ning Lia menyampaikan dugaan pencabulan dan perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Jadi Munyai, istri Kiai ini, namanya warga masyarakat, melakukan konsultasi ke Polres Jember. Tanya ke bagian PPA Polres Jember, beliau ini melakukan pengaduan jika Pak Kiai ini disebut sering
kalau malam memasukkan santrinya ke dalam ruangan khusus berbentuk kamar atau ruang pribadi Pak Kiai. Maksudnya dari malam, keluarnya sekitar jam 1 sampai jam 3 dini hari, kata Pita. Dari tindakan yang dilakukan Kiai itu, kata Pita, menurut istrinya dinilai mencurigakan. Terlebih lagi ruangan khusus atau kamar pribadi Kiai itu memiliki kunci khusus. Jadi untuk masuk ke kamar itu menggunakan teknologi IT. Kunci atau pintu masuk dipasangi alat khusus fingerprint, juga nomor PIN atau password tertentu sehingga sulit untuk masuk ke dalam ruangan, ucapnya. Ya, jadi proses ini memang ya pasca polisi melakukan penggeledahan di lokasi Pondok Pesantren Al Jalil 2, maka polisi pun mengambil langkah-langkah untuk pemeriksaan saksi-saksi, di mana beberapa saksi sudah dibawa ke Mapolres Jember. Ya, diantaranya juga adalah para santri-santri, bahkan tidak tanggung-tanggung itu ya kurang lebih 15 orang santri ini akan menjalani pemeriksaan khusus, ya, akan melakukan visum, ya, dan berikutnya hasil visum inilah yang akan disampaikan oleh dokter kepada polisi. Kita berharap bahwa polisi ini harus, ya, tidak perlu ragu, ya, untuk kemudian melakukan tahapan-tahapan, ya, penyelidikan hingga ke penyidikan, karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah situasi yang sebenarnya orang miris, ya. Bagaimanapun juga pondok pesantren ini adalah sebuah wadah untuk kemudian mendidik generasi kita, generasi para pemuda-pemudi kita, ya, untuk agama bangsa. Tetapi informasi ini betul-betul membuat kita kemudian itu menjadi sedih, ya, kadang juga kita kecewa dan jengkel akan perilaku-perilaku pengasuh, ya. Dan jika memang, ya, jika ini terbukti, ya, saya kira bahwa polisi tidak usah ragu, ya, untuk kemudian menindak, ya, memberikan efek jera terhadap, ya, sang ustadz ini. Jika memang setelah menjalani proses-proses penyidikan dan bukti-bukti itu sudah kuat dan sejumlah fakta-fakta yang bisa, ya, memperkuat, ya, kepolisian, sekali lagi, ya, tidak usah ragu, ya, karena bagaimanapun juga, ya, ini adalah seorang pengasuh, ya, yang mana itu diberi amanah oleh orang tua atau wali daripada santri ini untuk kemudian dibina, untuk kemudian dididik, ya, untuk diberi pengetahuan agama, dibina akhlaknya, moralnya dan sebagainya. Lalu kemudian melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas, yang sangat tidak wajar. Jadi memang perilaku-perilaku seperti ini, ya, jika itu terbukti, ya, memang harus diberi hukuman yang berat, ya. Kenapa? Karena ada hal yang kemudian harus dijaga. Yang pertama adalah bagaimana profesi sebagai seorang dai, ya, sebagai seorang kiai, ya, pesantren, santri, dan tentu nama umat Islam ini harus dibersihkan. Tetapi tentu kita harus, ya, melihat bahwa ini kan hanyalah oknum. Oleh karena itu siapapun oknum yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ini bisa membuat nama baik, ya, kiai, nama baik santri, pesantren, dan dunia Islam itu tercoreng, ya, tentu harus ditindak tegas. Sekali lagi kita memberikan dukungan, ya, terhadap kepolisian. Jika memang terbukti ada bukti-bukti kuat, maka saya kira ini orang harus dijerat, ya, secara berat, ya, untuk memberikan efek jera dan tidak ada lagi orang yang mau melakukan hal-hal yang seperti ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.